Halo, selamat sore Bu Nur. Bagaimana kabarnya? Selamat sore, alhamdulillah baik, tetap semangat. Semangat ya, walaupun panas tetap hati dingin. Bu Nur masih di sekolah apa sudah di rumah ini? Masih. Oh iya. Alhamdulillah. Iya, panas-panas gini enaknya kita mau ngobrolin apa ya Bu Nur ini? Ya, biasa kita ngobrol tentang dunia kegiatan belajar mengajar di kelas ya Bu. Oh iya. Belajar mengajar di kelas yang bagaimana ini Bu Nur yang mau kita bicarakan? Gini, saya ada masalah gitu nggih. Masalah terkait kegiatan belajar mengajar yang saya laksanakan di kelas gitu. Apalagi di kelas 7 ini kan kita sudah menerapkan kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka otomatis kan kita sudah sedikit paham tidak paham kan sedikit paham kita mulai melaksanakan pembelajaran diferensiasi dengan melihat minat kebutuhan belajar siswa seperti itu. Dan otomatis dengan mapel saya IPA gitu ya. Dengan mapel saya IPA itu kan kegiatan yang pembelajarannya menggunakan metode praktek. Iya, betul. Banyak menggunakan praktek. Nah, dari situ banyak anak yang berminat untuk setiap materi pembelajaran itu selalunya praktek gitu. Nah, dari praktek itu sendiri, dari praktikum maksudnya guys, ya, betul, ya. itu sendiri sepengamatan saya itu kan justru anak enjoy, anak nyaman, dan walaupun tidak maksimal tapi ada apa ya poin-poin yang bisa didapatkan dari materi tersebut seperti itu. Tapi memang kalau praktek itu kan membutuhkan persiapan yang lumayan lama dan ekstra dan waktunya juga tidak sebentar. Beda kalau kita mengajar yang seperti sudah biasanya itu mayoritas kita entah itu diskusi atau ceramah seperti itu kan. Nah kalau di praktek ini kan kita student center, semua berpusat kepada anak sesuai minat. Sesuai yang sudah saya amati, sudah saya asesmen minat anak memang praktikum gitu. Terus ini ngomong-ngomong tujuannya untuk apa ya Bu Nur ini kira-kira untuk obrolan kita kali ini? Nah, tujuannya saya ingin apa ya menyampaikan keluh kesah saya sekaligus ingin menyampaikan baiknya bagaimana terkait pemikiran-pemikiran saya ini terutama dalam kegiatan belajar mengajar yang menggunakan praktikum ini ini dengan praktikum anak sangat suka, sangat senang, membutuhkan waktu yang lama tapi anak enjoy dan ada poin yang didapat akan tetapi pada kenyataannya lantai 1 Mas 2 ya? Pada kenyataannya kan materi yang akan kita capai itu juga terlambat. Sebenarnya sih kita nggak bisa mengatakan itu terlambat atau tidak kan kalau sesuai kemampuan anak kan berbeda-beda. Hanya kita kendalanya itu kan seperti kemarin kita melaksanakan asesmen sumatif tengah semester. Sementara saya baru sampai bab 4. Bab 4 itu sendiri sebetulnya kalau di ATP kita sekolah itu masuk ke semester 2 tapi ternyata di tingkat kabupaten gitu di MGMP itu masuk ke semester 1. Iya. Sementara anak yang untuk semester 2 ini baru belajar yang bab 4 ternyata di semester 2 menurut MGMP sudah dimulai dari bab 5 dan 6 seperti itu. Nah, contohnya yang bab 4 kemarin kita membahas tentang gerak dan gaya, ternyata gerak dan gaya itu kalau di MGMP sudah lewat gitu kan nggih. Iya. Lewat dan kendalanya anak itu begitu mengerjakan soal sempat anak protes, "Bu,
kok saya belajar gerak dan gaya sudah senang-senang, sudah mantep, ternyata nggak ada yang keluar gitu. Ini yang baru disampaikan Bu Guru di depan, baru sebagian, baru kita pelajari, kok keluarnya banyak, susah-susah sekali. Akhirnya saya berpikir gitu ya, memang anak belum sampai selesai semua untuk materi klasifikasi interaksi makhluk hidup. Kan interaksi. Iya. Berarti intinya kan praktek itu apa ya? Anak sudah enjoy ya Bu karena langsung ya. Tetapi memang memerlukan waktu yang panjang. Sementara kita juga harus menyesuaikan jika kita menyesuaikan dengan MGMP akhirnya kan jadi terlambat ya materinya ya begitu ya Bu. Nah, terus ini kan juga tadi ada anak semacam apa ya? Kecewa apa ya karena tidak sesuai. Terus rencananya ini bagaimana Bu Nur menghadapi permasalahan ini? Nah, rencananya saat kemarin anak menyampaikan kekecewaan, nah saya hanya menyampaikan dikerjakan saja semampu kalian. Nanti pada saat setelah sumatif ini akan Bu Guru sampaikan materi ini sekaligus kita belajar bersama setelah mereka mau praktek atau tidak ya sesuai minat mereka mau pembelajaran seperti apa itu nanti juga akan membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk praktek. Tetap saya memberi ruang kepada anak untuk memilih metode pembelajaran seperti apa, dan saya sampaikan kepada anak yang kemarin itu asesmen sumatif setengah semester, mereka saya beritahukan itu sebagai kemampuan awal mereka, asesmen awal mereka untuk Bu Guru, apa ya? Kemampuan mereka atau materi yang akan datang seperti itu rencananya. WFI-nya yang mana? Seperti anak-anak gitu. Dan apa ya? Anak sih saya harapkan bisa memahami lah gitu. Saya pribadi juga sebetulnya kecewa juga. Maksudnya seharusnya saya sudah berusaha berpihak kepada anak dengan memberi materi sesuai kemampuan anak, tetapi pada akhirnya kita juga kalah oleh kebijakan yang lain seperti itu kan ya. Ya semoga saja rencana saya untuk menyampaikan materi dengan mengejar materi dengan praktek maupun dengan pemaparan materi semoga terkejar dengan baik seperti itu rencananya. Jadi sebetulnya pembelajaran yang dilakukan Bu Nur ini sudah sangat berpihak kepada anak ya Bu, karena kebutuhan anak juga sudah terpenuhi karena anak juga menikmati dengan praktek karena memang langsung mengetahui hasilnya juga. Tetapi kendalanya tadi kan dari kebijakan lain kaitannya dengan mengejar materi itulah. Berarti ini rencana ini mulai dilaksanakan kapan Bu Nur? Mau rencana dilaksanakan? Kebetulan kan kemarin setelah ASTS ada kegiatan jeda semester, jadi belum sempat kita melaksanakan itulah rencananya dalam minggu ini. Tadi sudah mulai sih minggu ini sudah mulai saya merencanakan dan anak sudah mulai saya sampaikan soal-soal asesmen tengah semester kemarin itu sebagai asesmen awal buat mereka. Itu walaupun sedikit banyak ada anak yang paham dan tidak itu, tapi saya usahakan anak bisa mengerti dan paham lah. Mulai minggu ini sudah mulai evaluasi soal-soal kemarin bersama anak-anak, membahas bersama. Setelah itu saya usahakan kebutuhan anak apa dari materi yang ketinggalan ini yang ingin mereka kejar itu apa sebenarnya. Iya. Sejauh ini tanggapan anak bagaimana Bu Nur reaksinya? Kalau tadi kan kecewa, ini dari gambaran rencana yang akan dilaksanakan Bu Nur, anak-anak bagaimana Bu?
Maaf, ini tadi baterainya low, nggih. Nyolok dulu. Sejauh ini sih sebagian anak apresiatif, maksudnya memahami juga gitu, tapi tidak semua anak juga paham seperti itu ya. Ini yang ingin sejauh ini yang saya justru lebih ke introspeksi diri saja, bagaimana caranya saya memperbaiki rencana pembelajaran saya supaya apa yang menjadi kebutuhan anak itu terpenuhi, tapi saya juga tidak tertinggal materi dengan yang sudah disepakati oleh MKMP, walaupun sebetulnya itu tidak pas di hati saya juga gitu nggih. Tapi saya mengambil jalan tengah daripada nanti untuk sumatif berikutnya anak kecewa lagi karena apa yang saya sampaikan ternyata tertinggal gitu dari materi MGMP seperti itu. Ya, kita koreksi, maksudnya saya lebih ke evaluasi diri, koreksi diri, terus mencoba perbaikan untuk rencana pembelajaran berikutnya supaya anak terpenuhi kebutuhannya, tapi juga tidak tertinggal dari materi yang sudah digariskan oleh Jadi tadi kan intinya bahwa anak enjoy ya Bu ketika praktek ya. Lah, tapi ketika praktek itu kan dia melaksanakan langsung. Ketika ditanya teori anak bagaimana Bu? Sebetulnya kalau ya. Kalau pengalaman saya, begitu kita masuk ke teori baru praktek, dibandingkan dengan praktek dulu, setelah itu anak saya arahkan ke teori, itu lebih maksimal praktek dulu, tapi ke teori. Tapi ya itu memang kadang lebih banyak waktu yang dibutuhkan, karena praktek itu lebih memakan waktu, persiapannya juga lumayan, terus seperti itu. Nah, cuma kalau saya pribadi merasa puas juga dengan pencapaian anak-anak dengan praktek dulu, baru kita masuk ke materi, ke teori. Ya prakteknya itu sudah masuk ke materi, tapi kan anak langsung praktek gitu kan, jadi anak ya hadir penuh di materi itu kan, langsung praktek itu daripada hanya sekedar kita materi, diskusi hanya materi, tapi tidak praktek, itu tetap beda, seperti itu. Berarti rencananya ya nanti tetap praktek dulu baru teori, cuman durasi untuk prakteknya yang dikurangi begitu ya Bu Nur? Iya betul, saya rencananya bukan durasi. Saya ingin men-setting praktek saya itu semaksimal mungkin, tidak doler-doler, tapi langsung mengenai tujuan pembelajaran itu, seperti itu. Mungkin selama ini saya juga terlalu slow dengan anak-anak gitu, akhirnya nanti akan lebih saya arahkan lagi supaya mengejar waktu ini loh, supaya kita tidak tertinggal di materi berikutnya gitu, agar nanti pas sumatif mereka juga bisa mengerjakan seperti itu. Terus biasanya dalam pembelajaran kalau praktek itu lebih ke mandiri atau berkelompok Bu Nur ini biasanya yang dilakukan? Kalau yang lebih sering itu kelompok sih, kalau mandiri kayaknya sulit gitu. Kalau mandiri lebih ke tugas di rumah. Lebih ke tugas di rumah, kalau di sekolah kita lebih condongnya ke kelompok, tapi kan tetap saya mengamati supaya anak itu kolaborasinya jadi apa? Kerjasamanya kan jadi, terus saling mengisi, saling pokoknya tetap aktif gitu ya, tetap aktif semuanya seperti itu. Dan dengan praktikum lalu anak berpresentasi itu kan melatih mental anak juga, soalnya untuk anak SMP tampil ke depan presentasi tok itu hasil diskusi praktikum mereka itu juga buat mereka suatu pencapaian sih gitu, karena tidak mudah kan meminta anak untuk maju, walaupun anak maju presentasi itu secara berkelompok semuanya maju ke depan, itu buat mereka suatu apa ya, hal yang membuat mereka grogi juga gitu. Kalau sudah melewati itu kan anak sudah melatih mental paling tidak. Gitu. Tapi rata-rata juga aktif ya Bu? Alhamdulillah rata-rata aktif sih, kalau praktek malah aktif gitu, daripada kalau sudah masuk ke materi, teori atau ke tes sumatif atau apa, malah anak sudah mulai kayak loh ya, tapi gimana lagi ya, kita tetap harus menyeimbangkan kan. Tegaskan di situ. Ya berarti ya sebetulnya ya memang apa, praktek dulu baru teori itu lebih efektif
Hanya nanti untuk rencana berikutnya mungkin waktunya perlu di-manage biar lebih lagi, nggih Bu Nur. Nggih. Jadi saya berintrospeksi diri, mungkin saya perlu memanage lagi, membuat rencana pembelajaran yang lebih apik lagi supaya mengakomodir kebutuhan anak dengan praktikum dan materi tidak tertinggal jauh dengan materi sekolah lain, maksudnya dengan MGMP seperti itu kan, karena sebenarnya saya nggak mau terpacu dengan MGMP, tapi karena anak kan juga belum paham, tahu-tahu dapat soal sumatif nggak, mereka sudah belajar ternyata tidak keluar, kan mereka juga kecewa. Jadi mau menjelaskan ke anak juga nggak bisa seperti itu kan, susah gitu kan, nggak mudah. Ya inginnya mengakomodir sana sini. Iya, jadi ya intinya menurut saya ya Bu Nur sudah luar biasa sekali, sudah memenuhi kebutuhan belajar anak dan anak menikmati proses pembelajaran itu sudah luar biasa sekali. Hanya kendalanya itu tadi karena anak merasa ketika ada soal yang dikerjakan bersama-sama, materinya dianggap belum selesai, jadi seakan-akan kan gurunya belum menyampaikan, nggih Bu, padahal kan kita sudah berusaha, Bu Nur sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak. Nggih, terima kasih sekali Bu Nur atas waktunya. Saya yang terima kasih. Terus perasaannya Bu Nur bagaimana ini setelah kegiatan coaching ini Bu Nur? Ya, perasaan saya, apa yang menjadi pengunek-unek saya, apa yang menjadi pemikiran saya keluarkan, saya butuh penegasan. Mungkin dari saya sudah ada ide-ide, ingin seperti A, seperti B, seperti C, saya ungkapkan, dan dipertegas oleh Bu Lasyana, saya menjadi semakin mantap. Gitu ya, semakin mantap, ibarat kata, saya ingin belajar praktik dengan teori, dengan cara seperti ini saya sampaikan ke Bu Ana itu mengapresiasi dengan oke, seperti itu, memang baiknya seperti itu, saya jadi lebih mantap gitu para tinggi. Terima kasih atas bantuan dari Bu Ana. Ya, sama-sama. Terima kasih. Semoga di lain waktu bisa komunikasi semacam ini lagi walaupun dengan tema yang berbeda. Nggih, Bu Nur. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih jam 15 lebih 4 ya, berarti kita belum kembali ke Rom. Ini tadi aku sih yang tak rekam yang pertama sudah 20 menit lebih 25, itu pun kepotong berarti depannya masih ada. Yang kedua 16 menit itu pun kedepannya kepotong berarti ya kayaknya sudah memenuhi lah. Ya nggak apa-apa. Iya. Berarti ini kita tetap di sini atau gimana ini? Jajal tak cek dulu di room utama. Ya. Kayaknya nomor room utama lagi pada aktif, lagi pada asik ya. Sendiri. Apa matur ke Pak Puji ya? Kita kan kembali lagi 15 menit sebelum ya? Iya. Berarti apa kita buat refleksi dulu atau gimana? Oh iya, kita refleksi ya. Nggak, tak cek refleksinya. Bu Ana? Ya, halo. Aku refleksinya kurang lebih ya hampir sama dengan yang kemarin. Yang kemarin ya. Memang apa ya, langkah Tirta memang tetap harus kita perbaiki gitu. Soalnya kadang kalau Target materinya kan juga sama dengan kemarin, jadi ya rata-rata ya kok. Iya apa ya, udah itu aja apa ya yang kemarin ya. Bu, aku tak ke belakang sebentar. Oke, Bu.